Pertama, masukkan 400 gram tepung terigu protein rendah, disusul 150 gram tepung maizena. Diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Panaskan wajan dan ceburkan mix tepung tersebut. Sangrai, aduk-aduk terus sampai tercampur. Mix tepungnya kita saring supaya hasilnya lebih lembut. Diaduk-aduk dengan saringan terus dan terus sampai habis. Di wadah lain masukkan 150 gram margarin dan 150 gram butter. Dicampur menjadi satu, diaduk-aduk saja sehingga menjadi mix butter margarin. Masukkan 2 butir telur, kuningnya saja, putihnya buat yang lain. Diaduk-aduk semuanya sampai tercampur. Diaduk dengan kecepatan tinggi, tidak perlu pakai mixer lagi. 150 gram gula halus kita saring supaya hasilnya lebih halus lagi. Diaduk-aduk sebentar supaya tercampur juga. Kemudian masukkan mix tepung tersebut. Ceburkan juga 150 gram susu bubuk yang biasa dijual di pasar. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Terus diaduk sampai berbentuk seperti ini. Supaya wangi, campurkan vanili bubuk seikhlasnya. Lanjut diaduk-aduk kembali sampai tercampur. Karena ngaduk pakai spatula kurang yakin, maka kita gunakan dengan tangan saja, dengan tangan yang sudah dicuci bersih. Terus dibejek-bejek seperti ini sampai kalis. Setelah kalis, sisihkan 1 butir kelapa muda setengah tua yang sudah digiling atau diparut. Lalu kita sangrai dengan api kecil saja. Setelah berwarna agak kecoklatan, ceburkan 150 gram gula aren yang sudah diiris-iris tipis. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur semuanya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam seikhlasnya. Diaduk-aduk kembali sampai berbentuk seperti ini. Selanjutnya ceburkan bubur kacang hijau yang sudah empuk tanpa gula. Aduk-aduk kembali sampai tercampur supaya lebih padat. Masukkan 1-2 sendok makan tepung beras ketan. Diaduk-aduk kembali dengan api kecil saja. Setelah matang kita angkat. Tumpahkan ke loyang yang ukurannya tipis agak lebar supaya cepat dingin dan lebih cepat mengeras. Lebarkan saja seperti ini, diratakan. Setelah merata seperti ini, lalu kita taburi dengan gula pasir seikhlas. Sebungkus biskuit rasa kelapa, lalu kita taburi dengan 2 bungkus santan kara atau 130 ml santan kara. Kemudian kita tumbuk-tumbuk dengan ulekan, diulek sampai halus dan sampai seperti ini bentuknya. Kemudian kita taburi di atas adonan tadi yang sudah diratakan. Ratakan sampai berbentuk seperti ini juga. Setelah rata seperti ini selama 35 menit. Kemudian angkat dan potong-potong sesuai dengan selera. Berbentuk kecil-kecil ini, kotak-kotak, supaya nanti mudah untuk bahan isiannya ini. Lanjutkan kita bundar-bundar seperti ini adonan tadi. Pipihkan. Setelah berbentuk seperti ini, baru masukkan bahan kunti kelapa dan biskuit kelapa tadi. Siapkan sodet yang untuk menggoreng ikan atau ayam. Kalau tekan seperti ini, tekan 2 kali secara berlawanan sehingga membentuk bentuk seperti ini yang indah. Bentuk kembali, pipihkan adonannya seberat 70 gram. Kemudian masukkan isiannya secukupnya saja, lalu kita lipat dan kita buat bundar. Bundar seperti bola seperti ini. Lanjutkan kita tekan dengan
sodet yang biasa digunakan untuk menggoreng ikan atau ayam. 2 kali berlawanan ditekan. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutan kita buat kembali yang ketiganya, pipihkan dan isi, kemudian dibulatkan seperti bola pingpong. Ini ukurannya seberat 70 gram. Kemudian taruh di loyang dan tekan kembali dengan menggunakan sodet 2 kali secara berlawanan sehingga membentuk seperti ini. Tidak perlu menggunakan cetakan yang mahal, kita gunakan dengan sodet yang ada di rumah saja sehingga hasilnya juga bagus dan layak untuk bisa dijual. Nah, ini sudah selesai, hasilnya bagus seperti ini. Kita open selama 45 menit dan kita angkat. Lebih baik lagi menggunakan kuning telur yang agak banyak supaya diolesi di atas kuenya ini supaya hasilnya lebih golden gitu ya. Ini juga sudah enak, mantap, rasanya lembut, gurih, lezat, mantap sekali untuk jualan.